Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan Dwi Widianti dengan NPM 1903 10 10 37 dan rekan saya Rita dengan NPM 1903 10 10 30. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian dan perkembangan audit internal. Audit internal menurut Institute of Internal Auditors (IIA), audit internal merupakan kegiatan independen dan objektif yang menyediakan jasa asuransi dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi dalam suatu organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematik dan teratur untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola dalam suatu organisasi tersebut. Dari definisi tersebut terdapat pergeseran filosofi dari paradigma lama menuju paradigma baru mengenai peran dan fungsi audit internal dalam organisasi. Hal tersebut ditandai dengan perubahan orientasi dan peran profesi auditor internal, yaitu dari peran sebagai watchdog yang telah berlangsung sekitar tahun 1940 menjadi peran sebagai konsultan pada sekitar setelah tahun 1970. Dengan seiring berjalannya waktu, sekitar abad 21, auditor internal lebih berorientasi sebagai strategic business partner bagi manajemen dan dewan direksi. Perkembangan terbaru lainnya yaitu pendekatan perencanaan audit yang lebih difokuskan pada risk-based audit, sehingga auditor internal dalam penyusunan perencanaan audit tahunan terlibat dalam identifikasi dan analisis risiko-risiko bisnis yang dihadapi organisasi. Perkembangan profesi audit internal di Indonesia. Peran dan audit internal sudah dikenal sejak lama seiring dengan perjalanan peradaban manusia. Misalnya pada masa kerajaan Romawi kuno sudah ada penerapan prosedur pengendalian internal dalam bentuk pendeteksian kecurangan pemakaian dana oleh gubernur. Jauh sebelumnya, pada 3.500 tahun sebelum Masehi telah dikenal tanda-tanda kecil yang dibuat untuk transaksi keuangan seperti tanda titik, tanda centang, dan lainnya pada peradaban Mesopotamia yang berfungsi untuk memverifikasi laporan tersebut. Kondisi yang sama juga ditemukan pada peradaban Mesir, Cina, dan Persia. Pada perkembangan selanjutnya, proses audit tidak sekadar mendengarkan kesaksian untuk memverifikasi kebenaran informasi, tetapi dengan perkembangan perdagangan dan pencatatan bisnis, audit dilakukan pula untuk memeriksa catatan tertulis. Terlebih pada abad 13 telah ditemukan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping oleh Lucas Pacioli di Italia. Pada masa revolusi industri di Inggris, audit sudah berkembang untuk melakukan verifikasi catatan tertulis dengan mencocokkan catatan dan bukti dokumennya. Di Amerika Serikat, perkembangan audit ditunjukkan dengan dilakukan audit di perbankan dan perusahaan kereta api. Sebelum tahun 1941, audit internal sangat penting sebagai pekerjaan klerikal dengan tidak ada organisasi profesional yang menaunginya dan tidak ada standar pelaksanaannya. Oleh karena sifat alami tata pembukuan catatan akuntansi pada waktu itu masih bersifat manual, maka auditor diperlukan untuk melakukan cek catatan setelah mereka menguji untuk keakuratan kesalahan di dalam pengklasifikasian akun dalam penyusunan laporan keuangan.
Kemudian, audit internal berkembang sebagai verifikator atau seorang polisi untuk melindungi aset milik organisasi tersebut. Pada tahun 1941 merupakan titik pencapaian identitas diri dalam pengembangan audit internal. Peristiwa penting yang utama yaitu penerbitan menyangkut buku pertama dengan judul Victor Z. Brings Internal Audit. Pada tahun yang sama dibentuklah IIA. Perubahan dramatis lainnya terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1987 dengan The Treadway Commission Report. Komisi pengawas yang dikelola oleh 5 organisasi akuntansi, yaitu IIA, American Institute of Certified Public Accountants, American Accounting Association, Institute Management Accountant, dan Financial Executive International telah membentuk Committee of Sponsoring Organization. Komisi pengawas dibentuk untuk mempelajari penyebab pelaporan keuangan yang fraud. Komisi ini menyimpulkan bahwa suatu fungsi audit internal harus ada pada tiap-tiap perusahaan publik serta komite audit perusahaan terdiri atas non-manajemen direktur korporasi tersebut. Kesimpulan ini tidak hanya meningkatkan profesionalitas audit internal, akan tetapi juga membawa pencegahan fraud kepada garis terdepan sebagai fungsi audit internal. Fungsi audit internal telah mengalami perubahan penting pada akhir abad ini. Sasaran penting fungsi audit internal berfokus pada pencegahan dan pendeteksian adanya fraud untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan pendekatan penilaian risiko. Perubahan tersebut terjadi pada lingkup penugasan pada semua aktivitas operasional perusahaan dan meliputi semua level. Perubahan penting tersebut merupakan salah satu dampak telah diterapkannya Sarbanes-Oxley di Amerika yang memberikan pengaruh ke seluruh dunia. Perkembangan organisasi profesi di Indonesia. Perkembangan organisasi profesi audit internal di Indonesia mengalami paradigma yang sama dengan negara lainnya. Organisasi profesi audit internal di Indonesia yang memberikan gelar HIA Qualified Internal Auditor merupakan Dewan Sertifikasi. Cukup banyak auditor internal yang telah mengambil sertifikasi Certified Internal Auditor atau SIA, tetapi juga banyak auditor yang mengikuti sertifikasi auditor internal untuk level nasional. Dewan sertifikasi terdiri dari unsur-unsur organisasi profesi audit internal terkemuka di Indonesia, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern BUMN atau BUMD, The Institute of Internal Auditors atau IIA Indonesia Chapter, serta Perhimpunan Auditor Internal Indonesia atau PAII. Demikian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rita. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai organisasi profesi internasional yang berhubungan dengan audit internal. Beberapa organisasi yang relevan dengan peran dan fungsi audit internal cukup banyak sehingga keikutsertaan dalam profesi tersebut akan menambah pengalaman dan pengetahuan serta dapat informasi sesama anggota. Berikut ini ada beberapa organisasi yang terkait dengan audit internal, yaitu yang pertama Institute of Internal Auditor, kedua Information System Audit and Control Association, kemudian ada American Institute of Certified Public Accountants, kemudian ada American Accounting Association, kemudian Financial Executive International,
Lalu ada Association of Government Accountant, kemudian ada Association of Certified Fraud Examiners. Kemudian mengenai tipe audit. Nah, terdapat gagasan audit yang dilakukan oleh audit internal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada audit keuangan, kemudian yang kedua ada audit non-keuangan, kemudian yang ketiga ada audit tujuan khusus. Kemudian mengenai audit keuangan. Audit keuangan adalah audit yang dilakukan terhadap transaksi, catatan akuntansi, dan laporan keuangan, baik di tingkat bagian atau departemen, atau tingkat laporan keuangan perusahaan pusat. Pada aspek pengendalian, auditor memastikan transaksi tersebut telah diotorisasi, disajikan dalam catatan akuntansi, dan diungkapkan dalam laporan keuangan secara tepat dan akurat. Kemudian mengenai audit non-keuangan, yang pertama ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah aktivitas dan atau entitas telah mematuhi hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang dibuat oleh organisasi dan oleh pihak-pihak yang mengikat. Auditor biasanya memberi rekomendasi untuk dalam pengendalian dan proses yang digunakan untuk mematuhi berbagai peraturan. Kemudian ada audit kinerja. Audit kinerja dilakukan untuk menentukan bagaimana suatu entitas atau unit kerja mengelola penggunaan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam memenuhi misi dan tujuan entitas. Kemudian tinjauan struktur pengendalian internal. Audit yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi aktivitas unit kerja, keandalan proses pelaporan keuangan, kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, dan pengamanan AYA. Kemudian audit pengadaan. Audit pengadaan adalah salah satu fungsi audit internal yang mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan entitas. Kemudian ada audit sistem informasi. Nah, audit ini bertujuan untuk menelaah pengendalian internal dari sistem informasi dan bagaimana orang menggunakan sistem tersebut. Kemudian ada audit tujuan khusus. Audit tujuan yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil audit yang telah dilakukan sebelumnya. Audit ini dilakukan baik berdasarkan permintaan dari audit maupun berdasarkan perintah dari entitas. Kemudian ada audit investigasi. Nah, audit dilaksanakan jika terdapat indikasi adanya penggelapan, penyimpangan, dan atau penyalahgunaan wewenang dalam suatu unit kerja yang menyebabkan timbulnya kerugian pada entitas tersebut. Kemudian ada audit identifikasi. Audit identifikasi ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi unit-unit kerja yang berada di bawah organisasi atau memakai nama organisasi, namun belum jelas posisinya dalam organisasi. Tujuannya untuk memastikan keberadaan unit kerja memiliki legitimasi baik prosedural maupun fungsional yang membawa identitas organisasi tersebut. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.